Penasaran ceritnya? Bosen nunggu rilisnya? Spoil solusinya? Setelah Xiaoyan beserta Medusa Dokter Peri Kecil dan Xian memutuskan akan bekerja sama, saat ini kita diperlihatkan jika Sekte Racun yang sudah bersiap untuk melawan Sekte 10.000 Kalajengking. Oleh karena itu pada hari kedua setelah kelompok Babang Xiaoyan tiba di kota Racun Langit, sudah ada sebuah mesin besar yang mulai aktif. Bahkan orang yang tak terhitung jumlahnya juga sudah dikirim dengan diam-diam untuk berkumpul di sekitar pegunungan Kalajengking Langit. Lalu hanya dalam 3 hari saja mereka telah berhasil menutup sepenuhnya tempat rahasia tersebut. Kemudian perkemahan yang dipilih oleh Sekte Racun ini tidak jauh dari markas gerbang 10.000 Kalajengking, karena sebenarnya jarak mereka hanya dipisahkan oleh sebuah jurang. Kemudian terlihat juga dinding pegunungan yang ditutupi oleh kalajengking beracun berwarna-warni, yang tak terhitung jumlahnya. Lalu ada sebuah kabut di atas pegunungan yang mengeluarkan sedikit bau amis. Kemudian perkemahan ini juga dijaga ketat oleh para tentara. Bahkan jika 3 kelompok Babang Xiaoyan tidak mengikuti Dokter Peri Kecil sepanjang jalan, maka kemungkinan besar mereka juga akan kesulitan untuk berhasil memasuki tempat ini. Jika hanya dengan mengandalkan kekuatan mereka bertiga saja. Lalu saat ini terlihat jika penampilan Babang Xiaoyan dan Tante Medusa telah sedikit berubah, karena mau bagaimanapun juga kedua orang ini telah meninggalkan kesan yang cukup dalam pada beberapa ahli di Sekte Racun dalam pertempuran besar yang dulu sempat terjadi. Dan jika para tentara mengetahui keberadaan mereka, maka bisa saja akan mengakibatkan sebuah masalah. Diketahui jika penyamaran ini menggunakan sebuah alat yang dikenal dengan sebutan kulit binatang misterius, yang dimana alat ini bisa membuat beberapa perubahan pada tampilan seseorang yang menggunakannya. Saat ini terlihat mereka yang melewati berbagai perkemahan yang dijaga ketat, namun tidak lama setelah itu, mereka pun berhenti tepat di depan sebuah tenda yang sangat besar yang ada di tengah perkemahan. Kemudian terdapat cukup banyak ahli dari Sekte Racun yang saat ini berkumpul di tempat ini. Tentu saja mereka berkumpul karena telah menerima informasi yang dikirim oleh Dokter Peri Kecil sebelumnya. Lalu terlihat kedua belah pihak saling menyapa sebentar saat mereka bertemu. Lalu Dokter Peri Kecil melambaikan tangannya dan dengan lemah berkata, "Kita akan mendiskusikan rencana kita setelah memasuki tenda. Namun beritahu saya terlebih dahulu tentang perkembangan terbaru." Namun tiba-tiba saja ada lelaki tua dengan wajah terdapat tato kelabang yang berdiri dan langsung bertanya kepada Dokter Peri Kecil, "Pemimpin sekte siapa orang yang kamu bawa ke sini?" Diketahui jika orang tua yang memiliki kelabang di wajahnya ini disebut Buya. Lalu kekuatannya ada di sekitar puncak kelas Do Huang. Dia juga awalnya adalah seorang pemimpin sekte Langit Kelabang dari Kekaisaran Cuyun, akan tetapi dia akhirnya mengambil inisiatif untuk menyerah kepada Sekte Racun, yang akhirnya membuat dirinya menjadi penatua yang kuat dalam Sekte Racun. Bahkan keberadaannya sudah berhasil mengikat cukup banyak ahli, dan mampu menentang beberapa perintah Dokter Peri Kecil. Mendengar pertanyaan dari penatua Buya membuat Dokter Peri Kecil langsung menjawabnya dengan tenang, "Mereka semua adalah temanku yang aku undang, jadi apakah ada masalah?" Kemudian tetua Buya pun berkata, "Aku secara alami tidak memiliki masalah apapun dengan siapapun, namun pertempuran besar dengan gerbang 10.000 Kalajengking ini akan mempengaruhi reputasi dan posisi dari sekte dalam Kekaisaran Cuyun. Oleh sebab itu kita perlu lebih berhati-hati terhadap semua hal, dan Anda sebagai pemimpin sekte juga harus lebih berhati-hati jika Anda ingin mengundang orang lain untuk membantu dalam permasalahan sekte kita." Namun dengan kekuatan yang dimiliki oleh Buya, maka dirinya tidak dapat melihat ke dalam kekuatan dari Tante Medusa. Oleh karena itu dia hanya berpikir jika ketiga orang yang diundang oleh Dokter Peri Kecil adalah seorang Do Huang biasa. Kemudian Buya menambahkan dengan berkata, "Sepertinya 3 orang Do Huang kemungkinan besar tidak akan berpengaruh banyak dalam pertempuran besar kita nanti." Dokter Peri Kecil di sini hanya menjawab, "Kita akan tahu nanti ketika di medan perang. Akan seperti apa saya juga yakin dengan orang yang sudah saya undang ke sini." Melihat kejadian ini membuat Xiaoyan hanya bergumam, "Aku harus mengingatkan Dokter Peri Kecil supaya tetap berhati-hati terhadap setiap orang tua itu. Meskipun sekte racun kuat, namun orang-orang yang ada di dalamnya tidak bisa satu pemikiran dan tidak saling mendukung, dan orang tua ini salah satu contohnya." Kemudian tidak lama setelah itu terlihat Xiaoyan dan 2 sejolinya duduk di samping Dokter Peri Kecil.
Kemudian dokter peri kecil di sini langsung berkata dengan lantang, "Jadi bagaimana situasi saat ini di pegunungan Kalajengking Langit?" Lalu ia pun berkata orang-orang dari 10.000 gerbang Kalajengking sudah mulai menarik kembali garis pertahanan mereka setelah terlibat dengan sekte racun kami selama beberapa hari. Lalu sebagian besar orang di sekte itu kini hanya berada di Gunung 10.000 Kalajengking. Akan tetapi sekte racun kami juga telah kehilangan cukup banyak orang ketika pertempuran yang terjadi selama beberapa hari ini. Bahkan di pihak kita juga sudah kehilangan 2 ahli Do Huang. Dokter perih kecil sedikit digigit bibirnya setelah mendengar laporan seperti itu, karena menurutnya kekuatan dari keseluruhan sekte racun jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan gerbang 10.000 Kalajengking. Jadi mengapa bisa kerugian mereka justru lebih serius? Lalu ia pun berkata, "Menurut tebakanku sepertinya ada seorang pengkhianat di sekte racun kita ini." Mendengar hal seperti itu membuat suasana menjadi sangat gaduh. Lalu dokter peri kecil di sini hanya berpikiran, jika sekte racun benar-benar memiliki pengkhianat, lantas mengapa bisa setiap tindakan mereka tidak pernah terungkap? Lalu terlihat Babang Xiaoyan yang hanya duduk diam dan mencoba memahami jalannya diskusi ini, namun matanya berhenti di Buya, dan Xiaoyan juga mencium bau-bau kelicikan yang saat ini sedang ia lakukan. Singkat cerita, setelah pertemuan berlangsung sekitar setengah jam, akhirnya pertemuan itu pun berakhir, namun tidak ada keputusan yang diambil. Saat ini langit malam secara bertahap mulai menutupi seluruh pegunungan, kemudian suara sedikit terseret berulang kali muncul di sekitar seluruh pegunungan, bahkan seseorang akan dapat melihat ular berbisa berwarna-warni dan kalajengking memanjat ke segala tempat pada rerumputan dan pepohonan. Meskipun begitu, untung saja telah ada lapisan bubuk tebal yang tersebar di sekitar perkemahan, sehingga membuat hewan-hewan beracun tidak berani mendekat. Selain itu juga ada ahli dari sekte racun yang selalu menjaga di sekitar tempat itu. Meskipun awalnya suasana selalu tenang, namun tiba-tiba saja muncul seekor kelabang hitam dengan sepasang sayap. Karena warna tubuhnya yang gelap membuat kelabang ini menjadi sangat sulit untuk diperhatikan di langit malam. Tepat ketika kelabang itu hendak terbang di atas lembah, tiba-tiba saja sosok hitam aneh muncul di udara dan sosok itu langsung menangkapnya. Tentu saja sosok itu menggunakan dokinya untuk membungkus tangannya ketika menangkap kelabang tersebut. Namun kelabang yang tiba-tiba ditangkap langsung mulai merontak, bahkan bagian dalam tubuhnya juga sedikit mengeluarkan bau busuk yang sangat menjijikkan. Namun sebuah api hijau giok muncul dari tangan sosok itu, dan menguapkan semua darah yang berwarna hijau, dan setelah itu muncullah sebuah gulungan kertas yang membuat Xiaoyan menjadi sangat terkejut. Lalu setelah membuka gulungan tersebut, Xiaoyan membaca isi surat itu yang mengatakan, jika semuanya sudah siap. Tentu membaca pesan ini membuat Babang Xiaoyan menjadi sangat terkejut, dan sepertinya masalah ini tidak sesederhana yang dia bayangkan. Hal ini juga membuat Xiaoyan yakin jika memang ada pengkhianat di dalam sekte racun. Selain itu, arti kata-kata dari catatan itu juga menggambarkan jika para pengkhianat sedang menunggu waktu yang tepat untuk memberi serangan pemberontakan kepada sekte racun. Kemudian Xiaoyan di sini pun bergumam, "Aku harus segera memberitahu dokter peri kecil tentang masalah ini, karena jika tidak maka cepat atau lambat sekte racun akan jatuh karena adanya pengkhianat." Singkat cerita, pagi pun tiba. Saat ini terlihat para tentara yang sudah bersiap untuk melakukan serangan besar-besaran di Gunung 10.000 Kalajengking. Lalu tidak lama setelah itu para pasukan sekte racun pun mulai menyerbu ke dalam hutan di Gunung 10.000 Kalajengking. Di saat yang bersamaan juga orang-orang dari gerbang 10.000 Kalajengking juga sudah bersembunyi di dalam hutan, dan menunggu sekte racun untuk menyerang. Kemudian mata Xiaoyan mengamati orang-orang dari sekte 10.000 Kalajengking, yang tiba-tiba muncul dari dalam hutan, dan ketika mereka melemparkan kantong kabut racun, tiba-tiba saja Xiaoyan langsung menjentikkan jarinya yang membuat 10 lebih orang dari 10.000 Kalajengking terbakar oleh api milik Xiaoyan. Tidak hanya itu saja, atas tindakan ini juga membuat kabut racun dengan cepat menghilang. Atas hal ini membuat 100 lebih orang dari sekte racun di belakang Xiaoyan menjadi sangat terkejut ketika mereka melihat tindakan seperti itu. Bahkan hati mereka diam-diam bergumam, jika orang ini memang layak menjadi penolong yang diundang oleh pemimpin sekte, karena kekuatannya memang benar tidak bisa dianggap lemah. Lalu tidak lama setelah itu terlihat Tante Medusa yang mendekati Xiaoyan dan berkata,
para ahli dari sekte racun melebihi jumlah dari gerbang 10.000 kalajengking. Ada juga ahli yang sudah siap membantu di hampir setiap lokasi, oleh karena itu membuat serangan mereka cukup cepat. Bahkan saat ini mereka juga sudah mencapai setengah jalan mendaki gunung, dan mungkin saja mereka akan dapat mencapai daerah di luar gerbang 10.000 kalajengking beberapa saat kemudian. Namun para ahli dari gerbang 10.000 kalajengking sejauh ini masih belum bertindak dengan agresif. Lalu Xiao Yan pun berkata, kamu harus tetap berusaha sebaik mungkin untuk bisa menyembunyikan auramu, dan jangan biarkan siapapun mengetahui kekuatan aslimu. Lalu Xiao Yan pun bertanya, lalu di manakah bocil Xian? Medusa pun menjawab, dia saat ini sedang memimpin sebuah pasukan dari sekte racun yang ada di depan, dan sepertinya juga dia akan menjadi yang pertama untuk bisa mencapai di gerbang 10.000 kalajengking. Selain kelompok yang dipimpin oleh dokter peri kecil, Babang Xiao Yan di sini hanya menggelengkan kepalanya, lalu tubuhnya langsung bergerak saat dia mendengar teriakan pembunuhan yang menyebar ke seluruh gunung, sehingga langsung mengepakkan sayap apinya dan bergegas menuju puncak gunung. Begitu juga dengan Tante Medusa yang menggunakan doukinya untuk menciptakan sepasang sayap doki di punggungnya, dan mengikuti dari belakang Xiao Yan. Lalu mereka tiba di sebuah tempat yang dekat dengan puncak gunung. Mereka melihat ada sebuah gunung yang menjulang tinggi menembus awan, lalu puncak gunung tersebut tampak seperti memotong setengah dari langit, kemudian ada faksi yang sangat besar yang berdiri di atasnya. Lalu kabut hijau pekat juga menyebar dan menutupi seluruh faksi. Kemudian orang-orang dari sekte racun muncul satu demi satu, dan setelah itu mereka seperti semut yang mengepung gerbang 10.000 kalajengking. Lalu tidak lama setelah itu muncul juga dokter peri kecil dan para ahli dari sekte racun yang siap untuk menyerang. Kemudian terlihat dokter peri kecil yang masih menggantung di langit. Dirinya berkata dengan lantang, Xiesan, menurutmu apakah kamu akan bisa mengandalkan formasi awan racun ini untuk memblokir serangan dari sekte racunku? Kemudian sebuah kabut racun segera berputar dan banyak sosok manusia yang muncul. Kemudian salah satu dari mereka pun berkata, pemimpin sekte dari sekte racun benar-benar sesuai dengan namanya yang mempunyai keangkuhan yang cukup besar. Mata Babang Xiao Yan terkejut ketika dia melihat para ahli dari gerbang 10.000 kalajengking telah muncul, karena tidak disangka jika kekuatan keseluruhan dari para ahli ini tidak jauh lebih lemah dari sekte racun, dan sepertinya sekte 10.000 kalajengking sudah benar-benar mempersiapkan hal semacam ini. Kemudian terlihat dokter peri kecil yang berkata dengan Xiesan, jadi di mana si Bian? Silahkan panggil orang tua itu juga. Karena jika tidak maka gerbang 10.000 kalajengkingmu akan ditelan oleh sekte racunku hari ini. Lalu pria parubaya yang merupakan kepala gerbang 10.000 kalajengking yakni Xiesan hanya tertawa ketika mendengar perkataan dari dokter peri kecil. Lalu dia berkata, dasar wanita racun langit, meskipun kami tidak bertemu satu sama lain selama setahun saja, akan tetapi dirimu saat ini justru menjadi lebih sombong. Apalagi gerbang 10.000 kalajengkingku tidak bisa dibandingkan dengan faksi biasa milikmu itu. Apakah saat ini kamu sudah tidak takut mati, karena berani berurusan dengan sekte milikku? Selain itu juga si tua adalah seorang ahli yang terkenal di Kekaisaran Cuyun, jadi untuk waktu yang lama kamu tidak akan mungkin bisa menandinginya, dan menurutku kamu lebih baik berlatih dulu baru bisa menantangnya. Tentu atas ucapan seperti itu membuat dokter peri kecil menjadi sangat kesal dan bergumam, lihat aja kau dek nanti. Namun di tengah perdebatan panas ini tiba-tiba saja muncul orang tua yang mengenakan pakaian biasa dan wajah tanpa ekspresi dengan mata keruh yang menyebabkan hati seseorang terasa dingin. Kemudian tangannya memegang sebuah tongkat hitam pekat yang terdapat kepala kalajengking. Kemudian para ahli dari gerbang 10.000 kalajengking buru-buru menyambutnya dengan hormat. Setelah dia muncul lalu ekspresi dari para ahli sekte racun juga menjadi serius. Bahkan dokter peri kecil juga tidak berani meremehkan orang yang memiliki reputasi besar dalam Kekaisaran Cuyun bertahun-tahun yang lalu. Di sini Xiao Yan hanya memandang dengan keterkejutannya dan berkata, orang ini pasti elit dozong dari gerbang 10.000 kalajengking yakni si Bian. Medusa yang ada di samping Xiao pun mengangguk dan berkata, benar sekali, dialah orangnya yang waktu itu nonton tapi tidak subscribe ataupun like ke video ini.